Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini tentang Ernest Prakasa. Wah, Ernest belakangan ini agak lain ya. Bukan membahas tentang film-filmnya, membuat film yang bagus, malah sekarang sok komentar-komentar tentang politik. Kali ini mengomentari tentang timnas yang mendapat hadiah jam Rolex. Kita tahu beberapa hari yang lalu viral, satu persatu pemain timnas dapat hadiah. Dan banyak juga yang mempertanyakan dananya dari mana. Wah, Ernest. Kali ini kita lihat gimana pembahasan dari Opung. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kalian masih ingat engkongko yang satu ini? Yang matanya rada susah dibuka. Iya juga ya kan. Harus diganjal pakai korek api. Iya betul. Kadang-kadang saking nggak bisa kebuka, bukan cuma pakai korek api, pakai tusuk gigi. Diganjal. Apa nggak gawat itu? Iya. Tusuk gigi mengganjal. Kok tiba-tiba jadi rasis kok, Pung? Aku nggak rasis, memang susah dibuka matanya. Iya kan, sesuai. Sampai ya kan? sekarang dia susah untuk melihat bahwasannya Bapak Prabowo lah Presiden Indonesia, bukan Anies Baswedan. Betul. Belum nampaknya kayaknya. Bapak Prabowo Presiden kita, bukan Anies Baswedan. Iya. Dia komentari kemarin waktu timnas menang, ya. Timnas menang kemarin kan lawan China kan, 1-0 skornya. Nah, saking senangnya Bapak Prabowo, ya, beliau itu menghadiahkan setelah makan siang, beliau itu menghadiahkan jam tangan merek Rolex, harganya 250 juta. Kalau di total untuk semuanya, katakanlah sama rata semua dapat, ya entah 30 ataupun 40 orang, itu kan rata-rata itu kalau di total semuanya itu kan 10 miliar, kan begitu. Nah, si Ernest Prakasa komentar negatif, apa dia bilang? Kira-kira kalau segitu barangnya mahal, anggarannya dari mana ya? Nggak urusanmu itu bos. Lu ngomong apa loh? Lu kalau ngomong jangan sembarangan lah. Presiden kami kaya bos. Ini Bapak Prabowo kasih hadiah, kenapa lu yang lepot? Bapak Prabowo senang karena semua timnas Garuda itu memenangkan pertandingan 1-0 lawan China. Nah, Bapak Prabowo sebagai tanda apresiasi, Bapak Prabowo kasih itu satu-satu orang itu jam tangan Rolex loh. Bapak Prabowo keluarkan uang 10 miliar, kenapa lu yang lepot lah? Hayya. Rugi pun nggak ke dia. Bapak Prabowo nggak perlu bikin uang negara, nggak perlu kolek dari APBN untuk kasih hadiah untuk semua pemain timnas. Beliau itu cukup kocek kantong sendiri loh. Dia kolek-kolek, dia koceknya dapat 10 miliar itu nggak sebanding sama uang lu loh. Lu bikin film 10 tahun itu belum ada tandingannya dengan uang Bapak Prabowo 1 bulan loh. Iya betul, jauh. Lu jadi orang jangan sombong lah. Ya, ini sebagai tanda apresiasi, sebagai tanda penghargaan. Karena Timnas Nasional Garuda Indonesia sudah mempersiapkan jalan untuk Indonesia untuk menuju Piala Dunia 2026 loh. Betul. Ini prestasinya tingkat internasional. Nah, prestasi lu tingkat apa loh? Apa lu sakit hati galak-galak lu punya film kemarin itu nggak laku lah? Bisa jadi. Gue masih ingat Opung Palbelak udah baca-baca di media sosial dan juga di kolam. Kalau film lu tahun 2024 bulan Desember kemarin nggak laku loh. Lu sakit hati loh. Biasanya dipromosikan Pak Jokowi kan. Udah dibilang lu cari presiden yang didukung itu yang betul. Kalau cari dukung presiden itu yang betul-betul punya kemungkinan menang. Ini lu dukung presiden nggak punya duit loh. Lu payah lah. Hayya.
Apa dibikin Bapak Prabowo lu komental miling. Miling. Kemarin ke pendukung 02 begitu juga, posting ini posting itu lu komental miling. Lu bilang sama pendukung 02 kalau misalnya udah habis kontrak, udahlah nggak usah lagi posting loh. Lu sakit hati gala-gala presiden pilihan lu kalah loh. Lu nggak dapat proyek lah. Iya. Nah sekarang Bapak Prabowo kasih uang itu uang pribadi loh. Beliau itu orang kaya. Nggak kayak presiden pilihan lu, orang miskin loh. Jangankan kasih uang 10 miliar. Kasih Anies Baswedan kemarin ratusan miliar untuk Pilgub DKI. Bapak Prabowo sanggup loh. Sampai sekarang juga Bapak Prabowo nggak pernah minta diganti itu uang loh. Emang dasar calon presiden lu aja yang kemarin nggak tahu malu bikin penilaian kinerja dari Bapak Prabowo jadi Menteri Pertahanan dikasih nilai 11 dari 100. Emang dasar calon presiden lu nggak tahu diri loh. Pas sekali kan. Sama-sama nggak tahu diri. Calon presiden sama pendukungnya sama-sama nggak tahu diri. Betul, pas sekali. Hai ya Elnes, sekali-sekali lu jalan-jalan dulu ke IKN Elnes. Biar lu cuci mata dulu di sana loh. Biar otak lu tuh bisa terbuka dikit loh. Hai ya. Capek juga kalau ke India ya. Aduh, ngomong-ngomong masalah IKN ya. Jadi Opung Parbelak ingin mengingatkan sama kalian, harinya makin dekat ya. Opung Parbelak bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara dan juga TikToker Nusantara akan berangkat ke IKN tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20 Agustus 2025. Ya, jadi YouTuber Nusantara sudah membuat grup TikToker Nusantara juga, dan kita nanti akan berkolaborasi di sana ya. Dan ingat, YouTuber Nusantara, TikToker Nusantara tidak terafiliasi dengan organisasi manapun, tidak terafiliasi dengan barisan manapun, dan tidak terafiliasi dengan partai manapun. Ya, seperti yang Opung Parbelak janjikan kemarin bahwa kita ke sana akan bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo. Iya. Ya. Jadi teman-teman, ya, kita akan nantikan waktu yang paling luar biasa. Pung, sebentar Pung. Fans bagaimana? Oh, fansnya juga boleh ikut. Ada panitianya Pung? Nggak ada panitianya. Kalau kalian mau ikut bareng-bareng sama YouTuber Nusantara, TikToker Nusantara, ya, kalian pergi sendiri, datang sendiri, cari penginapan sendiri, cari makan sendiri. Kok begitu Pung? Ya masa kami yang ngurus sedangkan kami ngurus diri sendiri pun juga agak kesulitan ini. Banyak yang kami harus pikirkan. Kami harus mikirkan transportasi, mikirkan akomodasi, mikirkan makan di sana. Boro-boro mau mikirkan kalian. Jadi kita punya misi, ya kita akan bungkam para pembenci-pembenci yang mengatakan bahwasanya IKN mangkrak, yang mengatakan bahwasanya IKN akan berhenti. Ya, kita akan buktikan. Kita di sana selama 4 hari, kita akan bikin konten sebanyak-banyaknya. Dan kita akan perlihatkan kepada kalian semua penonton Opung Parbelak dan juga YouTuber Nusantara bahwasanya IKN tidak mangkrak dan IKN tetap akan berjalan ya dengan progres yang maksimal ya. Dan satu lagi, kita nanti di sana akan podcastan dengan Bapak Basuki Hadi Mulyono. Yeay. Jadi teman-teman, terima kasih ya. Teman-teman sebagian sudah ada yang berkontribusi untuk Opung Parbelak ya, lewat pembelian baju ataupun juga lewat kirim ke rekening. Nah, bagi kalian yang ingin berkontribusi silakan. Di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri ada nomor WA. Kalian bisa konfirmasi ke nomor Opung Parbelak. Oke? Ya, seberapa besar, seberapa yang kalian berikan, ya hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membalaskannya berlimpah-limpah. Amin, amin, ya Robbal Alamin.
Gitu dia ya, luar biasa ini. Kemarin ke Solo aja biar tahu kalian ya, pendukungnya Opung Parbelak ya, itu bisa memberangkatkan Opung Parbelak ke Solo. Apalagi ke IKN. Pasti kita akan berangkat ke IKN. Luar biasa. Itu dia. Ya, jadi kita kembali lagi masalah si Elnes ini loh. Ini gawat nih Elnes, lu kacau lah. Lu kalau mau debat, lu debat sama Wela. Lu debat sama Wela sama-sama sipit kita nih ya. Gue sipit juga nih ha. Ayo lu debat sama gue, ayo. Ayya. Oke gitu matamu. Aku aslinya sipit. Apalagi kalau kelilipan. Sipit kali, betul. Bapak Prabowo itu dari lahir udah kaya, udah sugi loh. Nggak kayak capres di dukunganmu itu loh. Lu dukung presiden siapa? Lu dukung misalnya Ganjar juga orang miskin. Lu dukung Anies Baswedan juga miskin. Mau mencari calon gubernur aja minta-minta. Jadi lu tahu diri dikit lah. Bapak Prabowo itu nggak perlu kolek-kolek dana APBN, nggak perlu kolek-kolek itu uang negara untuk kasih sama timnas lo. Dia cuman sekali aja lo, satu kali aja dia ambil uang dari rekening, udah selesai itu kasih hadiah lo. Lu kepengen jam tangan Rolex. Lu bisa ambil jam tangan gua nih. Punya jam tangan. Kalau lo mau ambil lo. Kalian nih lo ada lampu-lampunya ini lo. Hayya. Ini Sui lah. Tuh, ada lampu-lampu ini. Dia gua kasih alamat lengkap COD lo. Ini mahal nih ini. Orang kasih hadiah, bagi hadiah, lu yang sewot. Orang dapat apresiasi dari presiden, lu yang sewot. Alasan lu banyak banget loh. Lu bilang apa itu? Padahal kita lagi efisiensi. Sekarang efisiensi. Omong kosong efisiensi. Itu anggaran dari mana loh? Gue mau bilang sama lu Elnes, jangankan 10 miliar. Kemarin Bapak Prabowo nalangin itu uang untuk makan bergizi gratis. 3 triliun itu nggak masalah loh. Lu nggak pernah kena gampal pakai uang 3 triliun. Makanya lu ngomong sembarangan loh. Uang lu tuh nggak ada apa-apanya. Jadi lu apa dibikin Bapak Prabowo, lu nggak usah komentar. Lu emang udah bikin apa loh? Lu udah bikin apa loh? Itu timnas itu main itu bukan main-main sembarangan loh. Itu penuh keringat. Itu timnas semuanya itu latihan berat. Ya, itu timnas juga itu kadang-kadang tinggalkan keluarga. Nggak kayak lo tiap malam njot-njotan. Itu jadi pemain timnas itu nggak gampang loh. Salahnya di mana? Kalau mereka misalnya mendapatkan apresiasi dari presiden, itu hasil kerja keras nggak masalah loh. Ayya, Elnes. Gua betul-betul geleng kepala lihat lu Elnes. Geleng kepala gua lihat lu. Bosui Elnes, Bosui Ernest. Wah kacau lu punya otak tuh Ernest. Kacau. Lu gak dapatan proyek. Udah berapa menit aku jadi ngomong engkong-engkong ini. Jadi itu dia ya. Jadi kalau bicara tentang kok berubah Bung? Kok bisa berubah Bung?
Iya, sekarang kalau bicara tentang uang Bapak Prabowo, itu nggak ada tandingannya sama Ernest. Uangmu itu belum ada apa-apanya. Makanya kau komentar, kau itu selalu orang ini, ya, Ernest. Dan juga mungkin, orang-orang yang spesies dengan dia. Ya, orang yang memang betul-betul benci dengan pemerintah, ya, selalu kritik negatif dengan pemerintah, kritik-kritik yang destruktif terhadap pemerintah, selalu melihat segala sesuatunya itu dari perspektif yang negatif. Coba bayangkan kalian, ya, berapa lama Indonesia merindukan supaya masuk dalam kancah dunia, persepakbolaan dunia. Ini adalah kesempatan, ya. Ini adalah peluang. Nah, siapa yang gak senang? Jujur aja aku bilang, aku juga sebetulnya gak terlalu suka sepak bola. Tapi kalau sudah tahu seperti ini, negara mana yang tidak bangga masuk di dalam pertandingan sepak bola Piala Dunia, Ernest? Haiya, lu susah ngomong sama lu lang lah. Lu suka bola apa enggak? Jadi ini sok-sok berempati, sok-sok bersimpati. Sebetulnya dia pun apa rupanya udah kau bikin untuk bangsa ini? Ya, saya kan menciptakan karya-karya. Iya, karya betul. Tapi sekarang begini, prestasi apa yang sudah kau torehkan di kancah dunia dunia internasional? Udah kasih efek belum? Ini sepak bola ini adalah olahraga yang digeluti bisa dikatakan hampir seluruh bangsa di dunia. Kan ketika kita, ya coba bayangkan, ketika kita punya presiden yang tidak perlu mengambil uang dari kas negara, dari APBN, entah apapun itu namanya, ya, beliau memberikan dengan senang hati, ya, kepada timnas, kepada para pemain. Walaupun itu bisa dikatakan adalah suatu barang yang mahal, itu tidak menandakan bahwasanya Bapak Prabowo tidak empati. Karena apa? Bapak Prabowo pun juga pernah uangnya triliunan dipakai untuk mendahulukan makan gratis yang dijalankan, ya, oleh pemerintah terhadap anak-anak sekolah. Kalau bicara tentang memberi, kalau bicara tentang berbelas kasihan, berbicara tentang simpati, empati, kau tuh segininya Bapak Prabowo. Nggak usah ngomongin simpati lah. Kau itu cuman sentimen doang aja. Kemarin kayak gitu, pendukung 02 udah habis pilpres. Kita itu bukan pendukung 02. Kita itu sekarang mendukung pemerintahan yang sah. Tapi kau bilang apa kemarin? Untuk setiap pendukung 02. Kan kalau kontrak kalian udah habis kan? Kalau kontrak kalian udah habis, udahlah tipis-tipis saja. Udah repost, retweet tipis-tipis saja. Toh juga mereka nggak loyal sama kalian. Kecuali kalau kalian masuk partai, kalian masuk jadi anggota Jalek, kalian jadi kabinet, iyalah. Nggak gitu konsepnya, engkau. Nggak semuanya bisa dinilai dengan uang. Ayah. Lu nilai semua dengan uang, itu namanya bisnis. Kalau bisnis bisa begitu loh. Ini bukan bicara bisnis. It's not talking about business. It's talking about loyalty. Kita setia kepada pemerintah. Kenapa? Rupanya kalau misalnya kita komentar itu, kita encounter itu setiap berita-berita hoax yang mencoba-coba menyerang pemerintah. Ini hal positif yang dilakukan Bapak Presiden kita, ya. Uang yang dipakai uang pribadi dia yang sewot. Kecuali kalau misalnya uang warisanmu dipakai, terpakai contohnya uang warisanmu, baru kau repot. Ini bukannya ada uangmu di situ kau. Alah, kusiram juga lah kau. Tunggu dulu, minum dulu aku. Nah, kayak betul ku bilang gitu kan. Agak susah terbuka matanya ini. Gak bisa dia membedakan, ya, mana yang positif, mana yang negatif. Semuanya di matanya ini pemerintah negatif.
Padahal matanya yang bentuknya negatif. Ya, jadi nggak boleh begitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya presiden yang betul-betul mengapresiasi ya atlet kita itu, ya kita harus syukuri itu. Ya, coba kalian perhatikan dulu ya. Atlet kita ini bukan atlet sembarangan, bro. Perhatikan, banyak itu atlet-atlet naturalisasi. Atlet naturalisasi itu nggak gampang mereka. Kita harus meyakinkan mereka untuk bermain dengan tim kita. Bukan cuma itu saja. Kita harus meyakinkan bahwasanya mereka bisa survive dan mereka bisa berkarir di negara kita. Karena apa? Kalau sudah berbicara naturalisasi kan, itu kan artinya mereka memiliki garis keturunan. Kan begitu, garis keturunan dari warga negara Indonesia. Nah, yang paling beratnya itu meyakinkan mereka menjadi bagian dari bangsa ini, yaitu menjadi warga negara Indonesia. Ini komentar-komentarnya seperti Rocky Gerung, ya kan, dan juga yang lain-lainnya itu yang satu spesies dengan dia, yang selalu mempersalahkan tentang naturalisasi. Ya, ini perlu bertobat ini. Karena apa? Ya nggak gampang meyakinkan mereka ini untuk bermain di Indonesia, nggak gampang. Gitu loh. Di negara mereka sudah nyaman. Di negara mereka sudah survive. Di negara mereka mungkin mereka sudah punya karir yang menjanjikan. Tapi oleh karena panggilan batin, karena mereka juga ada darah Indonesia, mereka terpanggil. Itu Ernest, mengerti kau? Kau naturalisasi dari mana? Enggak aja kau dikit-dikit kau yang negatifnya, perspektif negatif terus yang kau ambil. Ya, jadi udahlah, nggak perlu kita hiraukan manusia-manusia seperti ini, ya kan? Manusia bunglonnya ini. Kemarin Bapak Joko Widodo 2014-2019 dukung dia, sekarang nggak dukung dia. Kok kau bilang bunglon, Bung? Ya aku bilang lah bunglon, kenapa nggak bunglon? Kan bunglon itu namanya, ya berubah-ubah. Kalau kita, ya, kalau aku dari 2014 Bapak Joko Widodo, 2019 Bapak Joko Widodo, 2024 pun juga menentukan pilihan yang sesuai dengan apa yang dipilihkan Bapak Joko Widodo. Baru kita bukan bunglon. Nah, ini kan bunglon ini. Berubah-ubah gitu. Kita nggak tahu apa deal-dealannya, nggak tahu. Ya kalau ada syukur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Udahlah, yang nggak bisa move on itu sebetulnya kalian, bro. Kalau kami nggak perlu move on karena kami menang presiden kami. Kalian yang perlu move on. Kau suruh-suruh kami pendukung 02, ayo dong move on. Kalian yang move on. Nggak aja, ya. Jadi memang kawan ini jujur aja lo gue bilang, sekali-sekali gue ajak dulu nikikain dulu nih. Biar cuci mata dulu kawan ini. Biar terbelalak dulu minyak ikan itu. Biar dilihatnya dulu karya, ya mahakarya yang diciptakan oleh Bapak Joko Widodo. Itu dia, ya. Jadi itulah Ernestnya, nggak ada lagi kayaknya yang perlu komentari dari kau, ya. Kalau mau komentar, lihat dulu isi kantongmu. Ya, jangan isi kantong orang kau komentari. Kantongmu pertebal. Ada kecuali kalau ngasih kau paling tidak 10 juta aja satu orang, iyalah, bisa kau komentar ini. Dikit pun sepeser pun gak ada uangmu masuk ke kantong mereka. Banyak kali gayam. Dan kalian tahu berita terbaru? Ini berita betul-betul terbaru. Perhatikan. Gara-gara kena mental, Ernest akhirnya menutup akun X-nya. Ditutup Twitternya. Udah aku bilang kau, ya, jangan pernah coba-coba melawan netizen. Apalagi pendukung-pendukung mayoritas. Enggak Bapak Prabowo yang menjawab Twittermu itu, netizen. Udah tau lah kau kalau netizen Indonesia pedas. Lebih pedas cabai yang digiling halus-halus itu selama 24 jam. Cabai digiling 24 jam itu kan pedasnya minta ampun. Ini lebih pedas dari itu.
Lebih pedas daripada cabai kualitas terbaik. Kita nggak menuntut ya sesuatu daripada kau, enggak ya. Kalaupun nggak bisa memuji kau terhadap Bapak Presiden kita, paling tidak jangan menghina lah. Ini kan seolah-olah menghina kan. Kayaknya Bapak Prabowo nggak sanggup aja ngasih uang 10 miliar. Anggaran dari mana itu dipakai? Katanya efisiensi. Kena mental kau kan, kau tutuplah akun X-mu. Apa kau bilang? Akhirnya setelah menimbang-nimbang, setelah berpikir-pikir, sepertinya aku akan mengikuti jejak Raditya Dika, akan menutup akun X. Jadi nggak tahu, aku jujur aja, mungkin terbawa stres dia. Karena apa? Film terbarunya yang rilis kemarin tahun 2024, ya, bulan 12, bulan Desember tahun kemarin, kurang laku. Kurang laku. Jadi sebetulnya semenjak ya ada apa namanya kan lagunya itu, lagu yang menjadi backsoundnya itu ya, agak lain kau, agak lain matamu, agak lain sekeluarga, bukan matamu pun bapakmunya. Ketika lagu itu ya dinyanyikan seolah-olah untuk mengolok-olok Bapak Joko Widodo dan juga keluarganya, dari situlah ya banyak orang yang tadinya simpati dengan kau akhirnya kurang simpati dengan hasil karyamu. Kalau orang udah tidak simpati lagi sama orangnya, ya orang nggak akan simpati lagi dengan hasil karyanya. Jangan harap ya. Makanya aku bilang, kalau mau kalau mau berat sebelah, kau lihat-lihat dulu capres mana yang kau dukung. Nah inilah akibatnya kan. Kalau kau dukung kemarin yang menang contohnya, nggak kayak gini jadinya. Kalau memang nggak bisa memuji kinerja Bapak Prabowo sebagai presiden kita, paling tidak jangan menghina. Habis kau. Ya ingat, ya memperoleh nama baik itu susah, tapi lebih susah lagi mempertahankannya. Itu dia. Oke, ya jadi bisa dikatakan ya kena mental kawan, kena mental kau, kena mental kau, kena mental kau selama-lamanya. Kena mental kau, kena mental kau, kena mental selama-lamanya. Buka matamu itu, Ernest. Buka. Siapa yang nggak marah kayak gini kan? Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parpelak ya. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat